Oke, kemudian ada juga untuk irigasi. Apa sih irigasi ini? Apa irigasi? Halo? Irigasi itu apa sih? Pengairan. Iya, pengairan sawah ya. Ada sawahnya Iya, pakai air, diairi supaya Iya. transportasi. Apa ini transportasi? Transportasi apa ya? Untuk Mobil. pengangkutan ya. Contohnya naik kapal. Ya, kapal kan mana bisa di darat, harus di air ya. Lalu pembangkit listrik. Tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Kebetulan di Balikpapan ini pembangkit listrik tenaga diesel ya, bukan tenaga air. Tapi di tempat-tempat lain ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi air memutar kincir, dialah memutar turbin, lalu menghasilkan listrik. Tanpa air, semua makhluk hidup akan mati. Prakteknya nggak usah kamu deh. Siapa kemarin ada tumbuhannya tapi mati? Aku, Mem, tumbuhan markisa. Iya, pernah kalian lihat, ini lagi musim kering ya sekarang ya. Hampir 2 minggu tidak ada hujan, baru kemarin malam ada hujan. Coba lihat dulu. Aku lagi hujan loh, Mem, di sini. Tumbuhan kamu tidak kasih siram air, dia akan jadi seperti apa? Melayu baru nanti mati. Melayu baru kering ya. Akan mati. Makhluk hidup, tumbuhan itu makhluk hidup. Contohnya kalau tumbuhan tidak dikasih air. Apalagi kalau kamu tidak dikasih air. Tidak dikasih air, udah pokoknya hari ini sih kayaknya jangan kasih air, besok jangan kasih air, bisa mati kita ya. Jadi air itu sangat berguna. Sekarang kita mau lihat Mem gak ada gambar yang ini. Sudah deh. Jadi ayo kita amati gambar. Ada air di situ, air dari Teluk Balikpapan, air Sungai Wan dan Sungai Ampal, tapi Mem gak buat. Kita langsung saja mari bereksplorasi. Silakan baca dulu Kirana. Bisa ya? Air. Air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Bahkan 65% dari tubuh kita adalah air. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makan selama 3 hari, tetapi tidak dapat bertahan tanpa minum selama 3 hari. Untuk itu, fungsi air tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Banyak sekali pemanfaatan air yang dapat dirasakan, bukan hanya bagi manusia saja, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Oke, siapa pernah puasa di sini? Siapa yang pernah ikut mama papa Aku puasa? pernah main puasa Berapa lama? Setengah hari atau sehari? 1 hari. 1 hari. Siapa lagi? Aku pernah setengah hari, Mem. Oke, setengah hari. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, kalau belum pernah nggak bisa rasa. Yang pernah puasa pasti bisa merasakan ini. Kalau kamu pernah ikut mama papa puasa, kan puasa itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kita hanya bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, hanya hidup dengan kuasa Tuhan gitu ya. Pasti lapar banget, dikocok-kocok tuh perutnya. Tapi kita berdoa Tuhan, baru kita baca firman Tuhan, jadi nggak begitu berasa. Kalau kamu puasa, kamu akan rasakan bagaimana dahaganya, nggak minum sehari. Kalau kamu puasanya dari sore ya, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam besok harinya, kamu puasa, itu dahaga banget. Iya nggak, Feral? Iya. Ya, dahaga banget. Lapar. Itu masih cuma sehari. Dahaga. Besok puasa lagi. Hari ketiga puasa lagi. Pingsan deh. Kalau cuma enggak makan, masih bisa. Lemas-lemas doang. Lemas-lemas. Tapi enggak minum. Katanya itu, kalau nggak makan bisa sampai 3 minggu, tapi lapar sekali. Iya, tapi kalau nggak minum, dibilang tanpa air kita hidup, air liur pun udah jadi Hanya kering. 3 air. Hanya 3 hari. Mau pegang, mau ngomong, air liurnya udah nggak ada. Mau pipis udah nggak ada lagi pipisnya. Gimana dong? Tubuhnya itu nggak bisa lagi kerja. Ya, makanya dikatakan tapi 3 hari tanpa minum, kita nggak bisa tahan 3 hari tanpa minum. Oke, lanjutkan paragraf 2. Keno.
Mem, bukuku itu nggak ada halamannya di sini. Ku cari-cari nggak dapat. Ini Keno, di share screen-nya Mem. Makanya Mem share screen karena belum pada punya buku, Keno. Aku punya fotokopi tapi nggak ada, Mem. Fotokopi yang mana bukumu, Keno? Coba lihat depannya. Bukan itu, Keno. Itu buku lama. Ada buku baru yang harus diambil ke sekolah. Masih cuma 4 orang tadi yang punya. Keno baca di layar aja. Sumber air yang biasa kita gunakan sehari-hari dapat berasal dari air, danau dan waduk, sungai, waduk manggar, dan waduk tertib menjadi sumber air baku utama di Balikpapan. Air tanah yang dilihat berdasarkan kedalamannya yaitu air tanah dalam sumur bor dan air tanah dangkal. Sumur galian air angkasa adalah air yang berasal dari atmosfer misalnya serta kegiatan manusia yang ada di sekelilingnya. Air permukaan dan tanah dangkal akan berkualitas baik jika tanah di sekitarnya tidak tercemar. Oke, lihat. Ada 3 sumber air. Yang pertama, air permukaan. Air yang ada di permukaan artinya. Yang kedua, air di tanah. Dan yang ketiga, air angkasa. 3 sumber air. Kalau air permukaan itu, contohnya itulah yang PDAM itu. PDAM itu atau air sungai. Ada di permukaan ya. Kita bisa lihat ya. Kamu bisa lihat sungai nggak? Bisa. Bisa lihat danau nggak? Danau. Bisa. Kita lihat waduk. Bisa. Nah, kalau waduk ada. Ini sumber air Balikpapan ya. Waduk Sungai Wen, Waduk Manggar, dan Waduk Tritip. 3 sumber air PDAM-nya Balikpapan. Nah, sekarang pertanyaan, di rumahmu pakai sumber air mana? Permukaan, air tanah, atau air angkasa? Permukaan. Permukaan. Oke, coba sekarang Mem mau lihat yang pakai PDAM. Kalau PDAM berarti sumber air permukaan. Coba raise hand yang permukaan berapa di kelas ini? 1, 2. Raise hand aja, raise hand. Kalau tunjuk tangan Mem takut gak lihat. Raise hand aja. Tunjuk raise hand. Ada sekitar 2, 5, 6, 7, 8, 9. 9 air permukaan. Artinya PDAM ya yang ada di rumahmu ya. PDAM. Air ledeng katanya ya. Kemudian yang di rumahnya itu berasal dari tanah. Mau sumur bor atau sumur galian? Siapa? Turun tangan yang tadi permukaan, yang berasal dari tanah. Boleh dari karena sumur bor atau sumur gali? Siapa? WTP. Kalau di perumahannya WTP itu dari tanah. Ya, dari tanah diobati lalu disalurkan ke rumahmu. Yang pakai WTP itu sumur tanah. Air. Mem, aku di Yolo pakai air tanah. Oke, tanah ya, 3 orang dari sumber air tanah. Ada yang pakai air angkasa. Yang lain nggak tahu sumber airnya dari mana di rumah. Nanti tanya ya. Nanti tanya ya. Kami hari ini belajar 3 sumber air, Mama. Ada sumber air permukaan, itulah contohnya air sungai, air waduk, air danau. Contohnya lagi air PDAM yang kita pakai dari Waduk Manggar. Kalau lihat Mem dari Waduk Manggar ya. Waduk Manggar atau Sungai Wen. Kemudian ada lagi air tanah. Air tanah itu yang dia pakai sumur gali. Sumur gali, airnya diambil lalu diobati, nanti baru dialirkan ke rumahmu. Atau kalau di perumahan dia WTP. Ya, ditampung baru disalurkan ke perumahan-perumahan, itu air tanah juga itu. Ada juga yang pakai sumur bor. Nah, kamu yang mana? Di rumahmu itu yang mana? Nah, sumber air yang berikutnya adalah sumber air angkasa dari hujan. Dari hujan, dari salju.
Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalian hidup dari hujan. Kalau hidup dari hujan, nah kali ini lagi nggak hujan-hujan. Kayak apa sumber airnya? Paling pilihannya antara PDAM dan juga air tanah. Itu kayaknya pilihannya di kalian. Cuma ada beberapa orang yang masih belum tahu sumber airnya. Nanti cari tahu ya. Oke. Berikutnya. Mem kurangi jam istirahatnya karena tadi sudah banyak istirahat. Mem kurangi saja. Kita lanjut. Lanjut dulu baca, Sarah. Pada masa sekarang. Suara saya terdengar kan? Terdengar, bagus. Soalnya tadi pas istirahat enggak Kedengeran. pada masa sekarang, terutama di daerah perkotaan dan padat penduduk, kebanyakan air tidak dapat langsung dikonsumsi karena tercemar oleh bahan organik dan anorganik. Bahan organik seperti bakteri, jamur, kista parasit, dan lainnya. Sedangkan bahan non-organik adalah bahan kimia berbahaya, kekeruhan, dan sebagainya. Standar kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, biologis, dan radioaktif yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah berikut. Oke, sampai di situ aja dulu. Jadi standar kualitas air itu harus air baku. Dari mana kita tahu dia itu baku? Karena ada mutunya. Dilihat berdasarkan sifat fisiknya, sifat kimianya, sifat biologisnya, dan radioaktif. Fisik, kimia, biologis, dan radioaktifnya. Ini standarnya. Baru dia dikatakan air baku, berkualitas baik. Golongan air berdasarkan peruntukannya ada 4 nih. Air layak minum langsung, air baku air minum, air untuk perikanan peternakan, air pertanian, perindustrian, dan pembangkit listrik. Ada golongannya untuk apa saja. Oke. Kita baca dulu deh nomor 1. Misael Yong. Air layak minum. Misael, kamu sedang memperhatikan siapa? Ya. Misael. Dia nggak konsentrasi nih Misael nih kan. Habis dia matikan videonya, dia langsung leave. Oke, lanjutin dulu dong, Jesslyn, air layak minum. Seron, kamu pakai berapa device, Seron? Ada 2 device-nya Seron. Maaf, Mem, tadi saya ganti HP gara-gara HP satunya lagi mau dipakai kakak, Mem. Oh, pakai 2 device memang ya? Oke. Iya, Yang ini dibuka aja Seron ya? Oke. Sudah, letakkan dan Seron duduk ya, jangan bawa jalan-jalan ya. Ayo Jesslyn. 1. Air layak minum langsung. Pada mulanya manusia dapat memanfaatkan air langsung dari sumber mata air. Perkembangan jumlah penduduk manusia telah memberikan tekanan kepada kualitas air pada sumbernya sehingga aman lagi karena tercemar. Sehingga air yang sebelumnya aman dikonsumsi sekarang ini sudah tidak aman lagi karena tercemar. Jika dahulu manusia dapat langsung
mengonsumsi air dari sumbernya yang asli dan belum tercemar, maka pada saat ini manusia hanya mau mengonsumsi air yang telah terjamin kualitasnya. Ada cara sederhana mengolah air yang ada di sekitar kita agar layak minum, yaitu merebus dan menyaring dengan alat penyaring yang memenuhi ayarat untuk menghasilkan air layak minum. Oke. Kalian pernah pergi ke suatu tempat yang ada air dari alam langsung diminum orang? Pernah nggak? Pernah pergi nggak ke tempat suatu tempat? Pernah. Siapa yang pernah? Yang pernah lihat dari alam itu ada misalnya pancuran air, orang langsung minum, bisa minum. Siapa pernah? Evelio, waktu di mana Evelio? Waktu di mana? Evelio, no, ma'am. Evelio raise hand. Gerald raise hand. Sharon raise hand. Tuh. Siapa? Pernah? Keno, Mem. Kamu di mana, Keno? Pernah minum air langsung? Mic-mu ditutup. Di Kutai Barat, Mem, ada kayak gunung dari atas, baru pas diminum airnya segar. Oke, di gunung ya, Keno ya, daerah gunung ya. Ya. Oke. Dikatakan tadi zaman dulu pun, dulunya kualitas air itu masih bagus, belum tercemar karena banyaknya manusia. Dulu manusia bisa langsung air langsung minum, danau bisa minum, belum tercemar. Nah, beberapa masih ada kita jumpai sampai saat ini. Contohnya di kampungnya Mem, ada namanya mata air 7 rasa. Itu bisa langsung diminum orang, masih bagus sumber airnya. Nggak sakit, nggak kenapa-kenapa minum. Jadi masih belum tercemar. Dia dari alam. Ada lagi yang pernah punya pengalaman langsung minum air, ambil atau tampungan langsung diminum orang, atau kamu lihat orang memang bisa langsung minumnya nggak sakit. Ada nggak? Pernah lihat air yang langsung diminum? Nggak ada. Rata-rata semua, jangan minum, harus dulu. Di mana? Siapa lagi yang punya? Coba siapa yang punya pengalaman pernah lihat minum langsung air? Ada? Buka mic-nya dulu, buka mic-nya dulu. Adakah? Kalau ada buka mic-nya. Mem nggak tahu ini Gerald sama Sharon raise hand karena punya jawaban atau tadi terklik raise hand-nya. Gerald nggak kedengaran Gerald. Ulang lagi, buka lagi mic-nya. Oke. Kapan kamu pernah lihat ada orang langsung minum dari sumber airnya? Di air terjun. Di air terjun ya? Iya. Di mana itu? Di sebelah waktu kamu pergi ke mana? Berau. Di Berau ya? Nah, air terjun orang langsung minum ya, nggak apa-apa ya. Berarti itu masih belum tercemar. Itu dikatakan air bisa langsung minum. Jadi dulu-dulu juga semuanya masih seperti itu, masih bersih, bisa langsung diminum, nggak ada tercemar apa-apa. Tapi karena perkembangan zaman, banyak populasi, banyak tercemar oleh manusia, nggak bisa, harus disaring baru direbus biar kuman-kumannya mati. Oke deh, kamu istirahat dulu sekitar 10 menit lagi ya, karena tadi kan udah 10 menit itu habis cepet. 10 menit lagi, 9.30 kita masuk lagi. Silakan istirahat dulu. Ya. Sampai jam berapa, Mem? 9.30. Oke, Mem. Oke, kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Judulnya Mem, nenek moyangku. Ambil bukunya halaman 157. Siapa tahu lagu nenek moyangku ini? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, bacakan aja secara puisi deh. Siapa bisa berpuisi dulu? Bacakan dulu secara berpuisi. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, cuma judulnya doang. Baca dong. Ayo. Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak tiada takut. Menempuh badai sudah biasa.
Angin bertiup, layar terkembang. Ombak terdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang. Ke laut kita beramai-ramai. Oke. Kita masuk. Kita masuk ke sini dong, ke kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Baca Cirin dong, Cirin. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak itu orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Oke. Dilanjutkan lagi dong. Lanjutkan, Kevin. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengurangi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Oke, stop dulu. Ada yang pernah lihat kemarin waktu salah satu kapal pinisi atau kapal layar singgah di Semayam? Ada yang pernah lihat ke situ? Yang Dewa Ruci ada yang pernah lihat? Pernah, Mem. Di Semayang lalu ada pernah berlabuh kapal yang dia kekuatannya pakai layar. Jadi ada layarnya banyak, pakai layar seperti Pernah, Mem. Pernah lihat, Mem, di pelabuhan. Dia ada sampai di bawah-bawahnya juga, mereka udah berlayar itu sampai lama ya. Ini contohnya. Gitulah nenek moyang kita zaman dulu. Oke, lanjutkan lagi dong, Viren. Viren. Ya, Mem. Pinisi adalah kapal banyak upacara. Ya, Mem. Kapal ini dibuat oleh tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai Halaman 159, tanpa iya Kak? Banyak upacara atau ritual. 159. upacara mengusir roh jahat saat akan menebang akan untuk mesin pemasangan pengapis lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan Pendempulan.
Pengabungan dan badan pentempuran. kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamat. Hitam Mem layarnya. Terkeluar juga. Putus keluar. Oke, boleh dilanjut dulu lah. Carla stabil nih jaringannya. Peluncuran aja Carla, peluncuran kapal. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Lanjut lagi dong. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Oke. Lanjut dong, si Johannes. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi adalah 2 jenis. Ada 2 jenis. Satu, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel PLM. 2, pelari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWC, yakni Sosharkas. Gerakan ini merupakan gerakan untuk menyelamatkan dan pelestarian hiu, membangka bukan. Oke, itulah kapal pinisi. Jadi apa arti pinisi? Apa arti pinisi? Loh, apa arti pinisi tadi? Ya. Kapal penjelajah dunia. Apa arti pinisi Misael? Adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal penjelajah dunia.
Kapal apa? Kenapa dibilang kapal pinisi? Kapal apa itu? Kapal pinisi? Kapal? Penjelajah dunia. Kapal pesiar, Mem. Kapal pesiar. Penjelajah dunia, Mem. Sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat. Coba baca dulu itu. Maka orang-orang Bira itu memberi layar itu dengan nama pinisi. Jadi karena dia ada layarnya, maka disebut pinisi. Kapal pinisi. Dia terbuat dari mana? Kayu. Terbuat dari kayu. Tapi walaupun kayu bukan berarti kayunya itu bisa tembus air ya. Karena ada banyak prosesnya tadi. Ada banyak proses yang dilakukan. Lalu dia pun diluncurkan saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Kalau sudah di laut, barulah kapalnya Tiang dan layarnya dipasang. dipasang layarnya di tiang itu ya. Ada berapa tiang penyangganya? 7, Mem. Ada berapa tiang penyangganya? 7, Mem. 7, Mem. Ada berapa tiang penyangganya? Ini sambil main-main sih. Coba, ada berapa tiangnya? 2. Berapa layar? Ada berapa layarnya? 7. 7. Berapa layar utamanya? Tiangnya, tiang layar utama. 2. Ya, coba lihat ini. Coba lihat, ini tiang penyangganya. Nah, aduh nggak kelihatan. Nih, ya. Nih 2 tiang penyangganya ini nih. 2. 7, 1, 2, 3, 4, sebelah sana 5, 6, 7 sebelah sananya. Ya, itu dia ada layarnya. Dan pinisi ada 2 jenis, ada jenis Lambo, dia gede, dia pun disertai juga dengan mesin diesel. Jadi bukan hanya kekuatan angin saja, sudah ada mesin dieselnya. Lalu ada Palari, ini kecil nih ya. Sudah dia kecil. Oke. Yang lagu, jadi inilah dulu nenek moyang kita berlayar pakai kapal. Nenek moyangku seorang pelaut, gemak mengarung luas samudra. Tidak takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdabur di pantai. Pemuda berani maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Bagus, Misael. Nenek moyangku seorang pelaut gemar. Misael menyerah. Tetot. Jesslyn. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar terkembang, ombak berdabur di tepi pantai, pemuda berani maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Oke, good. Yang lain besok-besok Memtes. Ini lagunya harus tahu lah. Ini lagu nenek moyang kita. Kita pelajari bahari. Kita pelajari dulu nenek moyang kita itu berlaut. Masa kita nggak tahu lagunya? Besok-besok Memtes. Karena kita harus lanjut. Ya, kita lanjut dulu ke sini. Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya. Jadi seperti apa budaya masyarakat kita? Kita buat cepat aja ya. Nanti kamu baca. Makanya Mem bilang kalau kita baca di sini habis. Waktu kita nggak cukup. Kita cuma 2 jam pelajaran tematik. Cuma 40 menit. Jadi baca di rumah. Nanti kalau belum sempat, diulang lagi. Setelah belajar sekarang, ulang lagi nanti sore. Kelamaan juga kamu di sini. Terlalu banyak radiasi kan, jadi Mem skip saja beberapa, yang lain boleh baca di rumah. Pengaruhnya terhadap budaya masyarakat kita, negara maritim, negara kelautan ya, kita udah sama-sama paham itu. Dari kemarin kita belajar maritim, laut,
banyak laut ya di negara kita ini. Pengaruhnya apa? Karena banyak laut itu. Satu, ragam suku bangsa. Nenek moyang kita ada dari Yunan, dari Cina Selatan. Mereka berimigrasi, bercampur dengan penduduk indigenous, Indo-Aryan dari Asia Selatan, kemudian berkembang hingga membentuk suku-suku. Jadi ada banyak suku-suku induk ya, 19. Lalu apalagi? Keberagaman bahasa. Karena ada masuk ke Indonesia rumpun bahasa Austronesia, Australia sama Asia, ya kan? Kita diapit dua benua kan? Benua Australia di bawah, Asia di atas. Lalu rumpun ini terbagi lagi jadi dua subrumpun. Bahasa Austronesia Barat atau Melayu, ada bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Lalu beragam religi, tadi suku, ya, suku, bahasa beragam. Sekarang religi, apa itu religi? Agama, ya, agama dan kepercayaannya juga. Ada yang diakui di Indonesia, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, 6 ya. Lalu apalagi yang beragam? Seni dan budaya. Ya, karena letak geografis kita maritim tadi, beragam seni dan budaya. Suku di Indonesia menghasilkan ada beragam seni sastra, tari, musik, seni drama, atau pertunjukan seni lainnya. Nah, dampak dari kebudayaan itu apa? Yang pertama, mudah pengaruh luar masuk ke Indonesia karena mereka melewati Indonesia. Kadang-kadang kita langsung nyerap, ya. Lebih nyerap kita budaya asing itu. Contohnya di bidang musik ya, seni nih ya. Masuklah hip hop, jazz, R&B. Daripada lagu-lagu daerah kita lebih suka musik-musik yang seperti itu. Nah ini cepat kita. Tidak hanya pada lagu, tapi tarian juga, bahasa juga, bahasa-bahasa. Apalagi sekarang banyak bahasa-bahasa YouTuber atau apa itu yang kalian bangga menggunakannya, padahal sebenarnya nggak bagus ya, nggak bagus bahasanya. Contoh bahasa yang nggak bagus, bilang anjay-anjay, ini banyak nih. Sebenarnya dia mau bilang anjing, jadi nggak usah ikut-ikutan, nggak usah bangga. Aduh saya ikut nih, tuh jangan ya, nggak bagus. Sama cucu itu bahasa nggak bagus juga, nggak usah diikuti. Adanya seperti ini ya, adanya bahasa-bahasa pengaruh. Karena dilihat menggunakannya seperti keren, kita terikut-ikut. Ini pengaruh budaya ini ya. Lalu berikutnya, tontonan dan adegan film yang kurang bahkan tidak pantas bawa efek buruk bagi Indonesia. Kalau budaya kita, budaya yang sopan, ya kan, Indonesia, budaya asing datang, mereka udah biasa. Pakaiannya cuma bagaimana, bajunya cuma bagaimana, dilihatlah sama kita pas mereka datang lewat, oh terserap, ikut-ikutan, itu ya. Terutama anak muda. Mereka banyak meniru gayanya, padahal itu menurunkan nilai moralitas bangsa kita. Kita tetap harus menjaga nilai moral bangsa kita yang beradab dan juga yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu apalagi? Dikenal budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Karena berdagang mereka ke Indonesia jadi dikenal. Lalu timbul beraneka ragam budaya dan adat akibat pengaruh luar ya. Contohnya wayang di Jawa terinspirasi dari India. Dan hukum adat di Aceh dari hukum Islam. Ini adalah dampak dari segi kebudayaan. Dampak dari segi kebudayaan masyarakat karena dampak negara kita negara maritim, negara kelautan. Lalu, untuk di halaman 164, kalau kita kerjakan di sini kita akan puyeng, jadi kamu kerjakan mandiri. Dikerjakan mandiri, kamu lihat petamu, baru cari tahu, mencari tahu. Ini seperti ini rumah adat apa? Mana pulaunya? Cari di petamu untuk menambah pengetahuanmu. Sehingga, kok keluar di ujiannya? Cari sendiri. Nanti pas ujian keluar, misalnya rumah adat ini dari provinsi mana? Keluar. Kalau kita satu-satu waktu kita tidak cukup. Jadi ingin mencari tahu. Sumber belajar banyak. Sumber belajar bisa internet, bisa guru, bisa orang tua, bisa pengalaman, bisa lingkungan.
apapun bisa jadi sumber belajar. Ya, jadi cari tahu. Ini ada banyak adat istiadat di halaman 164. Cari tahu, ini rumah adat apa? Lihat di peta. Peta wajib ada ya, peta wajib ada karena kita belajar geografis Indonesia. Di peta itu sangat lengkap, rumah adatnya apa, nama sukunya apa, dia dari mana. Oke, halaman 164. Dicari tahu. Jangan, oh pokoknya Mem udah bilang nggak diperiksa kok, nggak dipelajari. Nanti saat ujian kamu bingung. Pada saat keluar rumah adat ini dari provinsi mana kamu nggak bisa karena kamu nggak lakukan. Oke, next. Kita masuk ke sini. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi. Tadi terhadap budaya. Oke, tadi terhadap budaya, sekarang terhadap transportasi. Terhadap transportasi. Negara kita, negara Indonesia sebagai negara maritim, apa pengaruhnya terhadap transportasi kita? Maka di transportasi kita dibedakan menjadi 3 ya. Ada jalur darat, kamu bisa melakukan perjalanan di dalam pulau dari darat, atau antar pulau pun dari darat kalau sudah ada penyambungnya. Ada juga jalur laut, ya, naik kapal, jalur laut ya. Bisa juga jalur udara atau naik pesawat. Kalau naik pesawat tentunya lebih efektif karena dari pulau satu ke pulau lainnya hanya memakan waktu sedikit. Tapi kalau jalur laut lama ya, lama karena kamu harus berhari-hari di atas laut, apalagi jalur darat. Menempuh perjalanan naik mobil itu sangat lama. Kalau laut mungkin masih enak, di kapal bisa jalan-jalan ya. Tapi kalau naik mobil ya hanya tinggal berhenti baru bisa jalan sebentar. Apalagi kalau duduk di mobil 5 jam, sangat susah. Dan tidak semua pulau-pulau itu kita bisa jangkau dengan mobil. Contohnya kalau tidak ada jembatan penyeberangannya, bagaimana kita bisa jangkau dengan mobil? Terpaksa harus naik kapal dulu sampai ke pulau seberang, baru sama kayak ke seberang yang dekat ini deh. Kita pergi ke seberang, ke Penajam. Naik mobil kan jauh ya, dari kilo 38 kita harus sampai ke seberang. Tapi kalau naik jalur laut, kita pergi ke penyeberangan, hanya tinggal nyebrang pakai apa? Peri ya. Peri itu bukan yang bisa taruh mobilnya dalam kapal gitu? Iya, pakai mobilnya naik dalam kapal bisa, orangnya doang juga bisa ya. Pakai penyeberangan, peri penyeberangan. Nah, oleh karena dampak itu tadi, ada daerah yang sangat maju, namun ada juga daerah yang sangat tertinggal ya. Karena tiap pulau itu berbeda-beda kebutuhannya, beda-beda juga letak geografisnya, sehingga ada yang gampang untuk dijangkau, ada yang masih sulit dijangkau karena keterbatasan tadi, keterbatasan moda transportasinya. Nah, untuk transportasi ini juga ada banyak yang kamu harus isi, paling tidak beberapa yang kamu ketahui. Ya. Di halaman 166-167. Memo tanya secara langsung saja untuk di Balikpapan sendiri. Transportasi udara kita di Balikpapan ada berapa? 1. Ada? Balikpapan. Ada 1. Apa nama bandara kita? Apa nama lapangan udara kita? Bandar Udara Sepinggan. Sams ya. Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Sams. Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Sams itu di Balikpapan. Untuk di Kalimantan Timur, siapa yang tahu bandara udara yang ada di Kalimantan Timur? Hanya Balikpapan saja? Kalimantan Timur apa saja? Sangatta, Bontang, Samarinda, Balikpapan. Nah, ada berapa di Kalimantan Timur bandara? Berau juga, Mem. Berau juga. Oh, Berau masih Kaltim ya? Oh, Kaltara itu bukan Kaltara, Berau ya? Bukan, Mem. Ada berapa bandara di Kalimantan Timur?
Ada yang pernah ke Samarinda, Bandara Samarinda? Tidak pernah. Di Samarinda juga ada satu bandara ya, Aji Pranoto. Di Berau juga ada satu bandara. Jadi untuk Kaltim sendiri 3 ya bandaranya. Itu masih cuma Kaltim. Nanti cari tahu lagi bandara yang lain sampai 34 Kubar provinsi. juga ada, Mem. Kubar juga ada bandaranya. Bandaranya Kubar. Kubar. Iya. Ada gitu, Mem nggak dengar? Ada bandaranya Kubar. Oh. Tapi kecil. Ya belum internasional ya. Oke, sampai 34 di provinsi paling tidak mewakili. Kalau di Kaltim kamu mewakilinya SAMS boleh. 34 itu dicari. Lalu transportasi air, pelayaran. Apa nama pelabuhan kita? Pelabuhan Semayang. Pelabuhan Semayang ya, yang ada di Balikpapan, nama pelabuhan kita. Itu ada 34 provinsi, paling tidak setiap provinsi ada nama pelabuhannya yang kamu tahu. Nah, kalau yang terkenal deh, kalau pelabuhan di Jawa sana, di Jakarta, apa nama pelabuhannya? Jakarta kalau mau nyebrang? Soekarno-Hatta. Tanjung Priuk. Iya ya. Pelabuhan Tanjung Priuk ya di sana ya. Oke, itu untuk kondisi maritim Indonesia dengan transportasinya. Sekarang kita masuk ke sini. Contoh-contoh pengambilan keputusan di sekolah. Di sekolah, contoh pengambilan keputusan ini sesuai sila keberapa ini? 4. Sila keempat. Contoh di sekolah, selain pemilihan ketua kelas, biasanya kita bermusyawarah ngapain lagi? Coba silakan. Pemilihan tempat masalah. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan tempat Nah, untuk itu. berliburan. Pemilihan apa? Tempat untuk berliburan. Di kelas, di sekolah? Oh. Apakah? Pemilihan ketua kelas, Mem. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, Mem. Kan sudah. Yang lain, 3 lagi yang lain. Pemilihan sekretaris. Pemilihan sekretaris. Apalagi? Pemilihan wakil kelas. Kerohanian. Pemilihan sesi kerohanian. Apalagi? Bendahara. Biasanya ngapain? Kalian lagi berdiskusi musyawarah pada saat ngapain? Kan bukan cuma pemilihan kan? Pada saat mengerjakan tugas. Iya, pada saat kerja kelompok. Nomor 1, pendapatmu apa Keno? Pendapatmu apa Evelio? Oke, jadi kita tulis yang mana? Itu juga berdiskusi, bermusyawarah, mengerjakan tugas kelompok. Itu di sekolah kegiatan mengambil keputusan. Jadi kita putuskan kita jawab mana nih? Oh, kita jawab saja. Jawabannya Firen kayaknya lebih lengkap tadi. Oke, kita putuskan kita tulis jawaban Firen. Pada saat berdiskusi. Sekarang, kapan kamu mengambil keputusan bersama saat di rumah? Silakan. Saat ingin Pemilihan tempat berliburan, Mem. Oke, biasanya kalau di rumah mamanya tanya, Nak, kita ada libur nih, hari Rabu depan tanggal 11 ada libur, kita mau kemana, Nak? Nah, baru si Matthew jawab, Mama aku sukanya ke pantai, adiknya jawab, aku sukanya main ke mall. Lalu mamanya bilang, ayo kemana kita putuskan ya, biasa gitu ya di rumah ya. Nah, pemilihan tempat berlibur. Oke, kalian biasa apa lagi? pemilihan dekorasi rumah baru. Pemilihan rumah baru. Si Feral mau beli rumah baru, mamanya tanya, kita mau beli rumah di mana Feral? Di Grand City atau di Balikpapan baru? Mama aku suka di Grand City deh. Oke, pemilihan rumah baru nih. Apalagi? Kalian diskusi apa lagi? Makan. Oke, masakan ya. Mau masak apa hari ini? Mau makan apa hari ini Kirana? Papanya bilang, aku suka dimsum, yuk kita makan dimsum. Kirana bilang, aku sukanya Pizza Hut. Nah, yang mana keputusannya ya? Apalagi? Apalagi biasa di rumah? Pemilihan kerja, kalau kerja. Oke, kerjanya apa? Ayo pilih. Misalnya, oh si mama masak, si kakak nyapu rumah, si adik Izin ke ngepel toilet, rumah. Mem. Ya, itu. Apalagi di rumah saling bermusyawarah ngapain? Kalian mengambil keputusan apa di rumah? Izin ke toilet, Mem. Oke lah yang ke toilet. Ayo.
Apalagi cepat di rumah pasti sering diskusi. Ngapain? Olahraga, Mem. Oke, kita mau olahraga apa? Hari Minggu ini ada libur. Si Edric bilang, aku mau sepedaan. Papanya bilang, aku mau karate aja deh, kata papanya. Kita mau olahraga apa dong, gitu ya. Apalagi di rumah, ayo. Di rumah kita biasanya apa? Masak, Mem. Iya, tadi udah disampaikan mau masak apa. Beli mobil. Mau pemilihan mobil. Kita ada rezeki nih mau beli mobil. Kita beli mobil apa ya? Oh, mobil truk aja, Mama, biar banyak muat. Lalu si Evelio bilang, aku sukanya sedan, biar keren, kata Evelio kan. Terus mamanya bilang, aku sukanya bus, biar bisa banyak orang masuk, gitu. Pemilihan itu beli HP kan, beli HP harus ada orang yang milih. Beli HP. Ini musyawarah ya, bukan cuma pilih. Artinya musyawarahkan, kita mau melakukan sesuatu itu, tapi dimusyawarahkan dulu. Ya, dimusyawarahkan dalam keluarga. Biasa orang tuanya panggil anak-anaknya ditanya, nih kita mau ngapain nih? Ditanya sama orang tuanya gitu ya. Pasti ada ya. Oke, sekarang di masyarakat. Kira-kira musyawarah apa di masyarakat untuk mengambil keputusan? Gotong royong. Ya, biasanya kapan gotong royong? Kapan bisanya? Gitu ya. Pemilihan wali kota. Ronda malam. Pemilihan ketua RT, pemilihan ronda malam ya. Siapa yang bisa ronda malam? Apalagi? Gotong royong. Tadi gotong royong. Pemilihan makan-makan. Oh, pemilihan wali kota atau kepala daerah. Baru lomba 17 Agustus. Iya enggak? Di RT kan biasanya ada lomba kan? Iya, lomba 17 Agustus. Perayaan 17 Agustus musyawarah. Kita mau buat apa? Ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk untuk anak-anak, ada lomba main bola daster untuk bapak-bapak, ya kan? Ibu-ibu lomba masukin terong, ya kan? Oke, kemudian bangsa dan negara. Biasanya kita ada apa? Pemilihan apa? Presiden. Pemilihan presiden. Baru pemilihan anggota DPR, ya musyawarah anggota DPR. Baru pemilihan apa lagi kita? Biasanya bangsa dan negara, pemilihan gubernur ya, gubernur gitu ya, itu banyak contoh pemilihan. Pemilihan presiden. Iya, itu tadi yang pertama, pemilihan presiden. Ini jangan cuma ditatap-tatap ya, dioret-oret ya. Ini Mem yakin sekarang ditatap-tatap, didengar-dengar hilang, habis kita belajar hilang. Tadi apa? Dioret-oret sambil tahu, oh kalau di rumah ini tadi, kalau di masyarakat ini, dioret-oret. Kalau Mem suruh tulis. Waktu kita sampai jam 1 enggak pulang-pulang. Tapi kamu yang harus sigap sambil dijawab teman-teman, ditulisin, dioret. Jangan cuma fototin begini. Sembari dibahas, ditulis. Tadi waktu bangsa dan negara pemilihan apa? Waktu di rumah tadi pemilihan apa? Cepet-cepet. Anak kelas 5 sudah sigap, tidak seperti anak kelas 1 dan kelas 2. Ayo nak, tulis, kata bu guru. Baru dia tulis. Tunggu Mem, aku belum. Itu 1, 2. Tapi anak kelas 5, sementara Mem mengajarkan, dia sudah sambil oret-oret. Sudah banyak catatannya. Kalaupun terlambat, Mem, izin ke kamar mandi, Mem. Ya, kalaupun terlambat nanti bisa lihat kembali di rekamannya. Oke? I think that's all for today. Sudah 10.32, sudah lewat. Ingat besok kita ada pembelajaran. Oh, besok masih pembelajaran 5 ya? Oh, besok masih pembelajaran 5, Deng. Oke, besok kita ada pembelajaran 5, boleh dipersiapkan dirinya, dibaca-baca. Karena kita tinggal ngebahas. Kalau sudah virtual, enggak lagi semua kita bahas. Baca duluan. Kamu sudah dapat, tinggal dibahas, lebih komplit lagi pengetahuannya. Bisa? Oke, silakan siapa petugas besok. Aduh, siapa lain yang enggak datang lagi nih? 23, berarti ada 2 orang live ini. 1 orang Nail masih sakit ya. Oke, silakan Keno, siapa untuk besok? Makan buku. Siapa Keno? Katanya lagi ambil buku dia, Men. Apa? Lagi ambil buku. Katanya lagi ambil buku. Oh, lagi ambil buku.